Sebelumnya, dari kalian ada yang sudah tahu belum perjuangan apa yang terjadi sebelum abad ke-19? Dan kalian sering mendengar VOC. Memangnya VOC itu apa sih? VOC merupakan perusahaan Belanda yang datang ke Nusantara pada tahun 1595 yang melakukan monopoli terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Gua Talo ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Somba Opu, pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Somba Opu ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Gua Talo serta kawasan yang menampung perdagangan internasional. Sehingga VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa, Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur, menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC melakukan politik adu domba, yaitu menjalin hubungan dengan Pangeran Bugis dari Bon bernama Aru Palaka. Pada tanggal 7 Juli 1667, meletus Perang Goa. VOC dipimpin oleh Cornelis Spelman dan berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Berikut isi perjanjian Bungaya. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba melawan kembali VOC, namun gagal dan benteng pertahanan Goa diberi nama Benteng Rotterdam. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Sejak awal Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Oleh karena itu, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Pada tahun 1651, Pangeran Surya atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta di Kesultanan Banten. Sultan Ageng berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan juga menandingi perkembangan bandar perdagangan VOC di Batavia. Perlawanan rakyat Banten kepada VOC dipimpin oleh Sultan Ageng pada tahun 1656 dengan cara melakukan gerilya secara besar-besaran, membantu perlawanan Trunojoyo, melindungi pelarian dari Makassar, merusak kebun tebu, dan menyergap bahkan membakar serdadu patroli VOC. Untuk menghadapi serangan Banten, VOC mendirikan benteng pertahanan seperti Benteng Norwich dengan harapan VOC mampu bertahan dan mengusir serangan luar. Sementara itu, Sultan Ageng memerintahkan membangun saluran irigasi untuk kepentingan pertahanan, meningkatkan produksi pertanian, dan memudahkan transportasi saat perang. Oleh karena itu, Sultan Ageng mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa karena banyaknya saluran air. Sultan Haji bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng bertanggung jawab atas urusan luar negeri dengan dibantu Pangeran Arya Purbaya. Hal tersebut diketahui oleh perwakilan VOC dan mereka berhasil menghasut Sultan Haji. Sultan Haji kemudian bersekongkol dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Berikut syarat-syarat yang diberikan VOC untuk bisa membantu Sultan Haji. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segala ditarik kembali. Sultan Haji menyetujuinya dan pada tahun 1681, VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dan pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng berhasil mengepung istana Surosowan. Namun setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1682, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Kerajaan Mataram mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Beliau menentang keberadaan VOC di Jawa karena memonopoli perdagangan dan membuat kemunduran perdagangan pribumi. Oleh karena itu, beliau merencanakan serangan ke Batavia. Adapun alasannya sebagai berikut.
Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baurksa menyerang Mataram dan mengepung Batavia dari berbagai penjuru. VOC yang saat itu memiliki J.P. Jun sebagai Gubernur Jenderal VOC bersama tentara-tentaranya berhasil memukul mundur pasukan Mataram. Serangan Sultan Agung tersebut pun belum berhasil dan Tumenggung Baurksa gugur dalam pertempuran. Pada tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan serangan yang kedua. Beliau meningkatkan jumlah kapal dan senjata, serta membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Persiapan itu pun telah diketahui VOC sehingga VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung beras tersebut. Serangan kedua pun mengalami kegagalan karena persenjataan VOC lebih lengkap. Walaupun perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, semangat dan cita-cita terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Namun, hal tersebut tidak terwariskan oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah dan berhasil dikendalikan oleh VOC. Kemudian, yang selanjutnya adalah perjuangan rakyat Riau melawan VOC, atau yang sering dikenal dengan peristiwa rakyat Riau angkat senjata. Perlawanan rakyat Riau terhadap kekuasaan bangsa Barat adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau untuk menyerang VOC. Hal ini dikarenakan VOC mulai menanamkan David et Impera di Riau. Kerajaan Siak, Rokan, Indragiri, dan Kampar mulai merasa terdesak dan mulai melakukan penyerangan. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang merupakan raja dari kerajaan Siak memimpin rakyatnya untuk menyerang VOC. Setelah mampu merebut Johor, ia melakukan pembangunan di Pulau Bitan dengan membangun benteng di sana. Dengan adanya benteng di Pulau Bitan ini, Sultan Abdul Jalil mengutus Raja Lela Muda yang dibantu Raja Indra Pahlawan untuk menyerang Malaka. Namun, pada masa perjuangan melawan VOC, Sultan Abdul Jalil meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad Abdul Jalil yang berpikiran sama seperti ayahnya untuk selalu memerangi VOC. Ia melakukan berbagai cara untuk menyerang VOC dengan mengutus Indra Pahlawan sebagai pemimpin. Namun, VOC tidak tinggal diam. Mereka berusaha menutup jalur perdagangan menuju ke Siak. Kapal dagang yang berlayar menuju ke Siak ditahan oleh VOC. Karena merasa terpukul, Siak mengutus Indra Pahlawan sebagai pemimpin dengan pasukan yang lebih besar dan didampingi Tengku Muhammad Ali sebagai panglima perang. Oleh karena itu, terjadi perang sengit di Pulau Guntung. Perlawanan ini diakhiri dengan siasat hadiah Sultan, di mana pihak VOC diajak berunding di Pulau Guntung. Namun, VOC malah memaksa Raja Siak untuk tunduk pada VOC. Maka dari itu, Raja Siak memerintahkan pasukannya untuk membakar loji itu dengan orang-orang Belanda di dalamnya. Lalu, Siak pulang dengan membawa kemenangan walaupun belum mampu mengusir VOC dari Malaka. Nah, kalian semua sudah tahu kan? Itu tadi adalah perjuangan yang terjadi sebelum abad ke-19.